Nah, teman-teman, meskipun dalam perjalanan kita juga tetap harus menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa teman-teman cuci tangan, pakai masker, juga membawa hand sanitizer. Oke? Assalamualaikum. Teman solih-solihah, Ustadz Ustazah akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan mengenal alat transportasi di Depok dan Jakarta. Mau kemana saja sih kita? Yuk ikuti terus. Halo, nantikan kami ya. Ikuti terus ya teman-teman. Teman gugus 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, Ustadz dan kawan-kawan sedang ada di perjalanan. Kita baca doa terlebih dahulu. Hafal semua teman-teman doa naik kendaraan? Kalau sudah hafal, yuk sama-sama ikutin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga Ustadz dan kawan-kawan selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan sampai dari berangkat sampai ke sekolah lagi dan bisa ketemu dengan teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di unit alat transportasi pemadam kebakaran Kota Depok. Halo teman-teman, oke. Kali ini Ustadz Wisnu dan Ustadz Hamzah. Hai. Hai. Kita berada di mana Ustadz Hamzah? Di pemadam kebakaran teman-teman semua. Ya, hari ini Ustadz dan Ustazah mengunjungi alat transportasi pemadam kebakaran yang berada di mana Ustadz Hamzah? Di Depok. Iya, yang ada di Kota Depok. Marilah kita sama-sama mengenal alat transportasi. Transportasinya. Di antaranya pemadam kebakaran. Oke, cekidot, Malika, kita lihat satu-satu nanti jenis-jenis mobil pemadam kebakaran. Ya teman-teman kelas 3, perlu teman-teman ketahui alat transportasi pemadam kebakaran ini biasanya identik dengan apabila ada kebakaran yang terjadi.
Tapi perlu teman-teman ketahui, pemadam kebakaran itu bukan hanya untuk memadamkan api ketika kebakaran ya nak ya. Nah, biasanya pemadam kebakaran ini berfungsi untuk diantara lain untuk penyelamatan bencana. Nah ini ada jenis mobil apa nih Satanja nih? Jenis mobil penyemprotan teman-teman. Nah, jenis jika ada kebakaran contohnya ya, gedung-gedung atau kantor-kantor ya, ini menggunakan mobil jenis ini untuk penyemprotannya ya, ya seperti itu. Oh jadi ya, mobil ini untuk penyemprotan ya, penyemprotan apabila terjadi kebakaran ya nak. Betul ya. Jadi mobil jenis ini itu untuk penyelamatan, yaitu menyemprot jika ada kejadian kebakaran di gedung atau di kantor-kantor ya, atau rumah-rumah ya teman-teman ya. Coba kita lihat tangki ya, tangki mobil yang ada di belakang ya. Oke, yuk teman-teman silakan ikutin Ustadz ya. Kita mau melihat tangki airnya di sini teman-teman. Ternyata kapasitasnya berapa liter di sini teman-teman untuk menyemprot ya. Ini kapasitasnya yaitu 8.000 liter teman-teman, ternyata ya, sangat banyak sekali. Jika ada kebakaran ya, disemprot menggunakan lubang yang sebesar ini apinya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, selain ada mobil untuk ya, untuk penyemprotan seperti ini jenisnya teman-teman ya, ya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi ada dua jenis mobil ya di pemadam kebakaran itu. Yang satu buat tugasnya untuk penyelamatan, untuk menyemprot kebakaran ya menggunakan air, dan yang ini untuk penyelamatan binatang buas contohnya ya. Nanti tinggal telepon pemadam ya, teman-teman langsung dapat penyelamatan di situ. Ya, teman-teman kelas 3, itulah tadi penjelasan umum tentang jenis transportasi pemadam kebakaran. Itu baru secara umum ya anak-anak ya. Nanti akan kita dengarkan penjelaskan lebih jelasnya lagi dari petugasnya langsung ya nanti. Oke, mari kita dengarkan Bapak petugasnya yang akan menjelaskan tentang transportasi pemadam kebakaran ini secara detail ya nak ya. Hai teman-teman semua. Baik teman-teman, hari ini kita yang sudah Ustadz bilang tadi, kita akan berkenalan dengan petugas pemadam kebakaran. Ya, nanti kita akan berkenalan teman-teman ya. Nanti semuanya akan diterangkan dengan jelas oleh petugasnya ya teman-teman ya. Boleh dengan Bapak siapa? Saya Ibnu Alfiansah. Ibnu Alfiansah. Ya. Tugasnya apa di sini, Pak? Kebetulan saya di sini sebagai anggota yang hari ini naik 24 jam untuk piket. Siap. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Bapak Ibnu ini adalah anggota pemadam kebakaran di sini. Tugasnya yaitu full ya 24 jam, teman-teman. Nanti silakan kita akan bertanya-tanya lebih banyak lagi dengan Kak Ibnu apa Pak Ibnu nih. Oke, silakan Pak Ibnu. Yang pertama dari komponen unit ini sendiri terdiri dari motor rotari. Ya, motor rotari ini fungsinya untuk berfungsi buat mengkonek dari sirine ke motor sirine. Begitu juga ada rig. Rig biasanya untuk kita berkomunikasi dari unit satu ke unit lain, ataupun ke mako ataupun ke pos-pos terdekat untuk minta bantuan begitu Pak. Di sini ada tuas PTO untuk menghidupkan si mesin pompa gitu. Mesin pompa. Unit ini juga double kabin. Nah, double kabin. Prosedurnya biasanya
satu unit mobil pemadam kebakaran itu 6 orang, Pak. 6 orang ya? Iya, 6 orang. Terdiri dari supir, 5 orang ke bawah itu untuk pasukannya gitu. Ini kapasitas berapa liter nih Pak? Kalau untuk unit ini sendiri kapasitasnya 3.500. 3.500. Nah, 3.500 standby air gitu. Untuk di Depok sendiri yang paling kecil itu 1.000 liter. Yang paling besarnya 8.000 liter. 8.000 liter. Iya. Berarti yang paling besar yang ini ya Pak? Ya, sebelah ini. Nah, itu untuk unit-unit supply sih biasanya. Supply air yang sekiranya jauh dari sumber air, kita datangkan unit ini gitu. Bisa dikenalkan alat-alatnya Pak? Bisa. Ayo, Sebelah sini. Kita lihat alat-alat pemadam kebakaran di sini. Oke. Yang pertama ini ada selang. Ini sebenarnya selang cadangan ya. Selang cadangan ukurannya 1,5 in. 1,5 in. Dengan panjang 20 meter. Ya. Ini ada tangganya, tangga selorok. Ini ada fire hook. Ya. Ini apa nih Pak? Fire hook ini biasanya dia untuk membongkar plafon, terus untuk ngurai barang-barang yang sekiranya berat atau tajam, bisa gunakan alat ini gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini juga ada selang juga. Wah, selangnya Ya. lebih gede lagi nih teman-teman semua. Ini selangnya ukuran 2,5 in. Ya, 2,5 in, panjangnya 20 meter juga. Yang ini sama 1,5 in, panjang 20 meter. Di sini juga ada nah, Y connection, ini namanya Y connection. Y connection. Ini Ya. apa nih Pak fungsinya nih Pak? Jadi untuk menjadi cabang dari satu selang menjadi 2 selang. Jadi masuk selang 2,5 in, pakai Y connection, jadi 1,5 in jadi isi 2 gitu. Ya teman-teman ya, ini adalah contoh alat buat penyemprotan ya, yang jadi apa namanya 2 selang dijadiin 2 selang ya Pak? Iya. Begitu, 2 pengeluaran air ya, seperti itu. Boleh? Lanjut. Lanjut Pak. Ini juga ada nozzle. Ya, ini namanya nozzle. Atau Nozzle. ya nozzle atau pemancar air. Ya, pemancar air ini punya 3 pancaran Pak. Nah, 3 pancaran. Nah, yang disebut 3 pancaran ini ada pancaran jet. Nah, ini bisa kita putar ya. Nah, ada pancaran jet. Keluar airnya seperti menusuk, lurus, tajam. Iya, fungsinya pun bisa untuk mengurai ataupun buka jalan bagi setiap petugas pemadam kebakaran yang masuk ke area kebakaran gitu. Dan yang kedua ada pancaran Fox. Nah, Fox. Pancaran Fox nggak terlalu, dia sifatnya kayak corong, kayak corong. Bentuk airnya. Iya, gitu ya? bentuk airnya pancarannya seperti corong, agak mencorong lah. Terakhir ada pancaran spray. Spray ini ya, spray seperti payung Pak. Pancaran airnya seperti payung, jadi melindungi petugas juga buat defend gitu. Kalau ada serang-serangan asap atau kepulan asap yang bisa menyerang petugas, kita bisa defend dengan tekanan spray, pancaran spray begitu Pak. Oke, ya teman-teman sudah paham ya, Bapak Ibnu terangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat alat-alat lainnya. Boleh? Ya. Ini juga sama, nozzle juga, yang tadi Sama ya. sama, cuman beda bentuk aja. Lanjut. Lanjut. Oke. Ya, kita ikutin teman-teman. Nah, ini ada apa? Biasanya sebut ganjelan ya, ganjelan mobil. Oh, iya. Nah, ganjelan mobil memang wajib. Kayak saya aki. Wajib banget sih Pak. Iya. Sebenarnya wajib mobil pemadam harus pakai ini karena kita nggak tahu medan, entah turunan, entah di tanjakan, kita nggak tahu. Dan mobil ini berat banget karena membawa air dan harus diganjal. Nah, ini saringan. Jaringannya ya. Ini saringan untuk selang hisap. Selang hisap. Nah, ini selang hisapnya. Gitu. Selang hisap ini Fungsinya apa Pak? fungsinya untuk hisap air dari sumber air. Contoh, Gitu ya. mobil kita kehabisan air, kita cari sumber air entah setu, entah di kali gitu kan. Kita bisa
hisap pakai ini gitu, selang hisap. Untuk ada tanda ininya nggak Pak? Namanya kalau penuh gitu tandanya? Ya, apa? tandanya bisa dilihat di sebelah sini, Pak. Oke, ayo teman-teman kita akan lihat. Bisa dilihat di level air ini. Oh, level airnya. Nah, level air. Sekiranya udah penuh dia keluar dari sini nih, sela-sela sini nih dia bisa keluar nih. airnya. Atau enggak langsung keluar dari tangki. Dari tangki. Iya, nggak apa-apa itu. Nah, ini komponen-komponen untuk hisap, untuk mengeluarkan air ini. Ya. Tekanannya ada itu, Pak. Oke teman-teman, sudah jelas semua. Kita akan melihat sirine ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, ya teman-teman, gimana sih suara pemadam kebakaran itu mobilnya ya? Seperti itu. Sudah siap teman-teman mendengarkan suara sirene? Kita hitung bersama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemadam kebakaran nih. Sekarang kita mau kemana lagi? Ikuti terus Ustazah ya. Halo teman-teman Ustadz dan Ustazah. Kali ini kita berada di mana? Ada yang tahu nggak kita di mana nih? Ya, kita berada di Terminal Jati Jajar ya. Ada yang tahu nggak teman-teman terminal itu apa? Ya, terminal itu adalah tempat kedatangan dan tempat keberangkatan transportasi yang ada di Indonesia. Ya, setiap wilayah mempunyai terminal masing-masing. Nah, kali ini Ustadz dan Ustazah berada di terminal yang letaknya di daerah Jati Jajar ya, Nak ya. Nah, terminal ini perlu anak-anak Ustadz ketahui, terminal ini terbesar yang ada di Kota Depok. Luasnya berapa? 14 hektar luasnya. Wah, sangat luas sekali ya. Nah, di terminal ini anak-anak Ustadz, yang di terminal ini banyak angkutan-angkutan transportasi, diantaranya ada angkutan transportasi kota, ada angkutan transportasi antar daerah, ada angkutan transportasi antara provinsi. Nah, kali ini Ustadz akan mengenalkan salah satu transportasi antar daerah ya, Nak ya, antar daerah. Nah, ini bisa kenal ya. Sudah kenal belum nih? Apa ini namanya nih? Ayo. Ya. Nah, Ustadz ada di samping transportasi yang bernama bus ya. Tuh, bus.
Setia Negara. Nah, transportasi ini tujuannya biasanya ke daerah Jawa, bisa Pekalongan, Cirebon, dan yang lain-lainnya ya. Nah, banyak juga transportasi antara kota seperti tuh, coba lihat ke sana Ustazah Tasma. Tuh, ada bus antar kota Depok Bandung ya. Kampungnya di daerah Jawa. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan alat transportasi yang ada di terminal ya, berupa bus ya. Ya, mungkin banyak anak-anak Ustadz semua kelas 3 yang sudah pernah merasakan naik bus ya. Nanti ada, kita bisa lihat-lihat bus-bus selanjutnya yang ada di terminal Jati Jajar ini. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya, tadi yang Ustadz Wisnu terangkan adalah bis antar daerah ya, yang bentuknya pasti berbeda dengan bis antar kota ya teman-teman ya. Semuanya perhatikan, di samping Ustadz ada bis antar kota teman-teman. Bis antar kota ini dulu teman-teman pernah lihat mungkin ya, di Jakarta hampir sama dengan Metro Mini ya teman-teman ya, atau di Depok namanya dulu Deborah atau Mayasari ya teman-teman ya. Perhatikan, ini adalah tempat duduknya pun pasti bentuknya berbeda-beda ya, sesuai dengan besarnya kapasitas penumpang. Baik teman-teman, kita akan lihat dalam isi mobil antar kota ini teman-teman ya. Yuk silakan kita Ustadz lihat dulu, masuk dulu teman-teman, lihat ya. Ini adalah perbedaannya ya, perbedaan bis antar daerah dengan bis antar kota. Biasanya kalau bis antar kota ini ya, yang Ustadz bicarakan ya tadi, seperti Metro Mini. Kalau teman-teman yang di rumah pernah melihat atau pernah menaiki mobil Metro Mini ya, seperti ini ya. Mobilnya semi bis ya, kecil, adeknya bis ya, dan kapasitasnya pun ya berbeda pastinya. Bagaimana teman-teman, perjalanan kita pasti seru kan? Nah, biar tambah semangat, Ustazah pengen teman-teman tepuk semangat dulu. Yuk sama-sama. Siap Ustazah Arin? Tepuk semangat. Semangat. Nantikan terus ya, tetap fokus, stay di laptop dan HP teman-teman. Ikuti Ustadz Ustazah mau jalan kemana lagi. Saat ini kita sudah sampai di halte Universitas Pancasila. Untuk sampai di stasiun KRL, kita harus menyeberang terlebih dulu. Teman-teman harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi dan juga kartu. Kita scan barcode-nya dulu ya.
Tujuan kita selanjutnya adalah Stasiun Sudirman. Tahun 1976, Indonesia mendatangkan kereta listrik dari Jepang. Kemudian pada tahun 2000, Indonesia mulai rutin mendatangkan KRL bekas dari kota Tokyo, Jepang. Ada dua sistem pengoperasian, yaitu KRL Ekonomi dan KRL Ekspres yang ber-AC. Namun kereta ini tidak berhenti di setiap stasiun, hanya di stasiun-stasiun besar. Barulah tahun 2008 dibuat sistem pengoperasian KRL komuter lain seperti sekarang ini. KRL komuter lain ini terdiri dari 10 sampai 12 gerbong. Dan di gerbong pertama serta terakhir terdapat gerbong khusus wanita. Dari stasiun Sudirman ini, kita cukup berjalan sebentar untuk sampai di stasiun MRT Duku Atas. Stasiun MRT Dukuh Atas ini berada di bawah tanah. Siapkan kartu flash atau e-tol untuk bisa naik MRT. Meski dalam perjalanan, kita harus tetap menunaikan sholat 5 waktu ya teman-teman. Tahukah teman-teman, lintasan MRT atau Mass Rapid Transit ini dibangun dengan bor raksasa. Panjangnya mencapai 6 km atau sepanjang 500 paus yang dijajar. Tinggi stasiun bawah tanah ini setinggi 4 jerapah yang ditumpuk. MRT ini menggunakan double door system. Jika pintu yang ada di peron ini terbuka, maka pintu MRT pun terbuka. Untuk mencegah penyebaran COVID di dalam MRT, kita tidak diperkenankan untuk berbicara. MRT memiliki kecepatan yang lebih unggul dibandingkan komuter lain. Jarak antar stasiun hanya 2-3 menit. Lintasan MRT mulai dibangun tahun 2013 dan sudah bisa digunakan sejak 24 Maret 2019 lalu.
Kereta listrik ini terdiri dari 6 gerbong. Hai teman-teman, Ustazah sudah sampai nih di pemberhentian berikutnya. Nah, tadi kita sudah naik KRL. Sekarang kita ada di mana, Ustazah? Di Fatmawati. Ya, MRT Fatmawati. Gimana nih kesan-kesannya, Ustazah Fitri? Seperti yang kita lihat, stasiun MRT jauh lebih luas dan nyaman dibandingkan stasiun KRL. Tapi MRT baru tersedia di ibu kota saja. Baik, sekarang Ustazah Arin. Masya Allah, bahagia dan seru sekali. Pengalaman yang sangat luar biasa. Masya Allah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Mau kemanakah kita? Ikuti terus ya. Ustazah yakin teman-teman sudah tahu transportasi yang satu ini, yaitu ojek online. Di zaman digital ini, kita digunakan untuk berkendara, tetapi teman-teman hanya perlu memesan melalui aplikasi. Tidak hanya ojek saja, tetapi taksi pun bisa. Para supir taksi pun sudah terlatih menggunakan seragam dan bentuk mobilnya pun sama. Halo teman solih-solihah, kali ini Ustazah sudah sampai di Pangkalan Udara Angkatan Laut. Di samping Ustazah ini ada pesawat berjenis CN yang biasa digunakan untuk berpatroli. Pesawat ini memiliki radar, juga memiliki kamera pengawas. Yang teman-teman lihat adalah pesawat berjenis kasa. Pesawat ini digunakan oleh para tentara angkatan laut di Indonesia untuk terjun payung. Selanjutnya, kita akan melihat pesawat yang begitu spesial yang berjenis King Air. King Air ini teman-teman diperuntukkan bagi tamu-tamu VIP atau bisa juga digunakan untuk para petinggi-petinggi angkatan laut. Yuk teman-teman, kita lihat isi dari pesawat King Air ini.
Jadi teman-teman, pesawat King Air ini terdiri dari 9 kursi, 2 kursi untuk pilot, 7 kursi untuk tamu VIP. Sekarang kita lihat untuk bagian depannya teman-teman. Kita akan melihat tombol-tombol yang ada di pesawat. Wah, banyak sekali ya tombol-tombolnya. Dan ada juga teman-teman, di pesawat ini tersedia juga bagasi untuk menyimpan barang-barang yang ingin dibawa. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mengenal transportasi udara. Sekarang Ustadz mau mengajak teman-teman ke perjalanan selanjutnya. Jauh-jauh teman-teman, cukup ke Setu Citayam. Ada alat transportasi berupa getek nih teman-teman. Teman-teman, perahu getek ini berada di Setu Citayam. Perahu getek ini terbuat dari kayu dan bagian bawah perahu getek ini terdiri dari bahan-bahan plastik seperti drum. Untuk menarik getek ini digunakan tambang atau tali agar perahu getek bisa berjalan. Nah, jika teman-teman ingin merasakan menaiki perahu getek ini, bisa teman-teman berkunjung ke Setu Citayam. Alhamdulillah, rangkaian perjalanan kita sudah selesai teman-teman. Kita sudah mengenal transportasi yang ada di air, yaitu perahu getek. Sekarang kita kembali ke sekolah. di sekolah kita yang tercinta. Oke, alhamdulillah ya Ustazah Arinnya. Bagaimana nih perasaan Ustazah Arin? Wah, perasaan Ustazah dan semua sangat bahagia dan seru ya teman-teman ya, Masya Allah. Teman-teman sangat menikmati kan perjalanan kita hari ini. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.